wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, di mana kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 3 dan 4 untuk tema 7 ya, subtema 3. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6 masih di tema 7, subtema 3 tentang ayo memimpin. Anak-anak, tidak lupa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya jaga kesehatan kita dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, gunakanlah masker ketika keluar rumah, lalu cuci tangan menggunakan sabun, kemudian jauhi kerumunan, jaga jarak, dan apabila ada waktu jangan lupa manfaatkan sedikit untuk berolahraga. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati diharapkan kita bisa mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas untuk ditiru dari suatu cerita. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, ya. Yang ketiga, melalui penugasan diharapkan kita dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai keadilan dengan benar. Yang keempat, melalui praktek, ya, diharapkan kita dapat mempresentasikan peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas dengan percaya diri. Yang kelima, melalui praktek diharapkan kita dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Nah, kemarin kalian sudah mengirimkan pidato kalian melalui video ke Bapak. Alhamdulillah udah bagus, cuma masih banyak yang harus diperbaiki, ya. Nah, keenam, ini untuk pembelajaran 6 ya. Melalui kegiatan refleksi diharapkan kita mampu menuliskan penilaian atas isi sebuah pidato dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan penugasan diharapkan kita bisa mempresentasikan karya patung yang telah dibuat kepada teman-teman kita. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, di dalam diri kita ini harus ada keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itulah yang dimaksud dengan memimpin diri sendiri. Kita harus berani mengambil keputusan meskipun nantinya akan ada risiko-risiko tertentu yang kita hadapi dan kita akan menerima risiko tersebut, ya. Nah, mari membaca. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Beni di kamar makan. Mereka biasanya sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Beni, tetapi Beni tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Beni. Tiba di depan kamar Beni, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Beni, ayo kita sarapan." "Ya Bu," jawab Beni. Ibu membuka pintu kamar Beni. Ibu melihat Beni sudah menggunakan seragam tetapi belum menyisir rambutnya. Beni sedang memasukkan buku-buku perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Beni?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Beni mengerjakan tugas. Beni baru tidur pukul 11 lebih," jawab Beni. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Beni lirih. "Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Beni.
Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Kata ibu. Ya bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas, kata Benny. Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu, kata ibu. Nah dari bacaan tadi coba sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ini tugas 1 ya. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Ketika diberi tugas oleh guru, oleh bapak, mengerjakannya ditunda-tunda. Banyak ya di sini karena banyak beberapa tugas yang masih belum dikumpulkan ya. Nah, artinya belum kalian mengalami hal yang sama seperti Benny menunda-nunda tugas. Nah, coba apa alasannya seperti itu ya? Kira-kira yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny tersebut? Ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny tersebut? Jadi ada bisa ditiru, ada yang tidak boleh ditiru. Oke? Itu tugas ya buat kalian. Kita lanjut. Kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tidak boleh kita menuntut hak sementara kewajiban kita tidak kita penuhi. Contoh, kalian meminta nilai yang tinggi tetapi kalian tidak mau belajar. Nah, itu salah satunya. Ya, menghormati hak orang lain. Ya, menghormati hak orang lain, jangan sampai hak orang lain kita ambil demi kepentingan kita sendiri. Kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Artinya, ketika orang lain mengalami kesulitan, ya, kita bantu, tetapi bukan membantunya secara terus-menerus, membantunya agar dia bisa mandiri seperti itu. Kemudian suka bekerja keras, lalu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah kandungan dari sila kelima ya. Oke, ini tugas kedua buat kalian. Tuliskan contoh-contoh penerapan nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, kamu ngambilnya dari sini data ini. Apa contohnya kira-kira? Ya. Misal suka bekerja keras, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari jika suka bekerja keras? Ya. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Apakah di sekitar kita sudah adil atau belum? Silakan kalian tulis. Itu tugas kedua hari ini, ya. Kita lanjut. Ayo mencoba. Pada pembelajaran 4 kamu telah membuat patung dari bahan lunak. Sekarang tunjukkan hasil karyamu dan jelaskan kepada teman-teman sekelas serta Bapak Ibu guru. Jelaskan bahan, alat, dan cara pembuatan patung tersebut. Jelaskan pula alasan membuat patung tersebut. Lakukan bergantian dengan temanmu. Berikan apresiasi setelah temanmu mempresentasikan karya patungnya. Oke, kemarin kalian sudah mengirim beberapa orang. Nah, untuk yang ini ya, Bapak minta yang belum saja, yang belum mengirim foto tugas-tugas pembuatan patungnya, ya. Silakan dikirim ke Bapak ya. Ini untuk tugas pembuatan patung. Jadi tidak perlu disampaikan
cara membuat atau alasan-alasan membuat patung tersebut. Cukup kalian praktekkan saja membuat patungnya dan dipoto saja. Nah, yang sudah kemarin tidak perlu membuat, tetapi yang belum silakan membuat patung dan dipoto kirim ke Bapak ya. Kita lanjut. Oke, evaluasi. Nah, untuk evaluasi kita lihat. Ini tidak Bapak jadikan tugas ya. Jadi tugasnya hanya yang sebelumnya tadi ya, yang Bapak tunjukkan ada 2 tugas tadi ya, sama yang membuat patung yang belum. Nah, berarti ada 3 tugas yang belum membuat patung ya. Nanti foto patungnya dikirim ke Bapak. Oke, kita lanjut. Perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Nah, pada masa pubertas ini yang berubah adalah untuk laki-laki terlihat perubahan itu pada tubuh ya. Yang pertama, tumbuhnya jakun, dada bidang, suara membesar, mimpi basah. Ya. Nah, kemudian perempuan, pinggul membesar, payudara membesar, suara melengking dan mengalami menstruasi. Oke? Ini adalah perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Kita lanjut. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, membiasakan hidup bersih, menggunakan pewangi. Yang ketiga, teratur dalam mengganti pakaian. Jangan sampai 3 hari pakaian tidak diganti-ganti, akan baunya luar biasa ya. Jadi ini harus dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nah, tadi sudah disampaikan nilai-nilainya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang-orang lain ya, hak orang lain. Ada 6 tadi, tapi di sini disampaikan hanya 3 saja karena panjang sekali ya jawabannya ya, banyak. Lalu, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Nah, tadi Bapak jelaskan. Kita boleh memberi bantuan tetapi tidak boleh selama-lamanya, ya. Nah, hal tersebut tidak baik dilakukan jika secara terus-menerus sebab dapat menimbulkan kemalasan kepada orang tersebut. Nah, ya. Itulah alasannya mengapa kita memberikan bantuan tidak boleh secara terus-menerus. Kita membantu sampai dia mampu berdiri sendiri atau mandiri ya. Bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Pernah membuat patung? Kemarin Bapak lihat rata-rata dari tanah liat ya. Nah, caranya seperti ini. Patung menggunakan sabun dapat dilakukan dengan cara ukir, yaitu mengukir sabun sehingga berbentuk patung, boleh hewan atau tumbuhan bahkan manusia, seperti itu ya. Jadi caranya dengan mengukir ya, seperti itu. Beda dengan kalian membuat dari tanah liat, itu kalian membentuk ya, membentuk tanah tersebut. Apa yang harus disampaikan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Apa yang harus disiapkan ya jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Kemarin Bapak sajikan video untuk kalian simak. Yang disiapkan adalah kertas, ya, air, lem kanji, kawat dan gunting. Lem kanji untuk mengelem kertas tersebut. Kemudian kawat untuk membuat rangka dari patung. Lanjut. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Kemarin seperti yang kalian sudah jawab ya. Yang dilakukan yang pertama pertukaran pelajar. Yang kedua pertukaran tenaga pengajar. Nah, itulah beberapa kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.